Oke. Nah, kemudian di sini ini berkaitan ya yang saya ambil contoh di sini ini berkaitan dengan sistem persamaan linear ya. Jadi nanti kita juga akan bahas kalau sistem persamaan linear selain menggunakan inverse ada juga solusi-solusi lain gitu ya. Termasuk bagaimana aplikasi di fisika gitu ya. Contoh-contohnya solving persamaan linear seperti ini. Terus di sini juga kita punya kalau SPL-nya homogen, di mana belakangnya sama dengan 0 semua, gitu ya. Agar punya solusi non-trivial, di mana solusinya bukan X-nya 0, bukan Y-nya 0 gitu, maka determinan dari matriksnya harus sama dengan 0 gitu ya. Nah, kemarin juga kita udah kasih contoh matriks yang 3x3 dengan relasi umum seperti ini, bagaimana menghitung inverse matriksnya ya. Pertama kita hitung kofaktor, kita hitung determinan, dan akhirnya kita dapatkan matriks inverse-nya. Kemudian juga ada beberapa properti dari matriks inverse. Oke, nah sekarang kita akan coba masuk ke aplikasi dari matriks ya, terkait dengan persoalan nilai eigen namanya. Persoalan nilai eigen ini ya kalau kita bicara dalam konteks fisika itu bukan hanya ya fisika gitu, itu termasuk salah satu yang cukup penting gitu ya, dan aplikasinya banyak sekali. Nanti ya kita lihat ada kasus-kasus yang memang kita bisa reduksi dia menjadi persoalan nilai eigen. Nah, idenya kira-kira seperti ini. Kalau saya punya suatu matriks misalkan ya. Misalkan kita punya sebuah matriks. Sebut aja matriks A atau matriks T lah gitu ya. Kita punya matriks T persegi. Matriks T persegi, ordernya misalkan N kali N gitu. Nah, kita tahu kemarin bahwa matriks T ini itu bisa terkait dengan transformasi dari suatu vektor. Ini kita bisa kaitkan dapat menggambarkan suatu transformasi. Gitu. Transformasi dari vektor ke vektor lain gitu ya. Nah, contohnya adalah misalkan seperti biasa, kalau kita bicara di bidang saja, kalau saya punya suatu vektor, misalkan ini vektor A, gitu. Ya. Nah, kita bisa transformasi, kita bisa kerjakan vektor ini ke T, gitu ya, di mana A itu adalah misalkan dengan A itu dalam basis ini adalah AXI plus
AYJ gitu ya. Atau kita juga bisa nyatakan dalam bentuk matriks kolom. Sini AX misalkan di sini. Sebut aja AY begitu. Nah, kemudian kita misalkan punya matriks B, di mana matriks B itu adalah setelah kita kerjakan atau setelah kita transformasi A dengan T gitu. Sorry, bukan matriks dua, vektor ya. Misalkan ke sini, aja ini adalah vektor B, di mana vektor B itu adalah A yang setelah ditransformasi gitu ya. Dengan kita juga punya vektor B sama dengan BX I plus BJ, atau kita bisa nyatakan dia adalah matriks kolom BX B, di mana B ini sama dengan T kerja ke A, atau saya bisa tuliskan seperti ini, T11, T12, T21, AX, AY gitu ya. Nah, jadi tentunya kita punya relasi ya. Jadi BX itu bisa kita tentukan kalau kita kali-kalikan. Jadi saya punya T11 kali AX ditambah T12 kali AY, T21 kali AX ditambah T22 dikali AY. Nah, jadi BX-nya sama dengan yang atas ini BX, ini BY. Secara umum gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau saya punya matriks, saya punya vektor A-nya, tentunya nyari vektor B, kalau saya punya vektor A dan saya punya matriks T gitu ya, nyari vektor B itu gampang, tinggal kali-kaliin aja gitu. Jadi T dikali matriks A. Tapi kalau saya bekerja sebaliknya, saya punya vektor B gitu ya, di mana B itu sama dengan T kali A, nyari vektor A-nya itu ya berarti kita inverse ya. Kita inverse sehingga A itu sama dengan T inverse dikali B. Nah, secara umum ini adalah suatu transformasi, jadi kita transformasikan A menjadi vektor B, vektor A menjadi vektor B gitu ya, dengan menggunakan matriks transformasi T. Nah, bisa dilihat kalau A-nya saya ubah, kalau A-nya saya ubah, B-nya secara umum juga berubah gitu ya. Kalau A-nya saya ubah, B-nya secara umum berubah. Nah, sekarang untuk setiap matriks T ini, ya, itu terdapat suatu vektor yang khusus gitu ya. Untuk setiap matriks T sembarang gitu ya. Terdapat suatu vektor yang khusus sedemikian sehingga setelah ditransformasi, jadi setelah ditransformasi itu arahnya tuh dia tetap sejajar dengan A. Demikian sehingga matriksnya kita kasih nama, vektornya kita kasih nama apa ya namanya ya? V gitu.
suatu vektor yang khusus V, sedemikian sehingga ketika kita kerjakan T ke V, ya, ternyata arahnya itu bukan arahnya apa, hasil transformasinya itu tetap searah dengan V-nya, dengan vektor yang awalnya. Kalau ini kan jelas dari A ke B, A-nya arahnya berubah, panjangnya juga berubah secara umum. Gitu ya. Bisa dilihat di sini A dengan B itu punya arah dan panjang yang berbeda secara umum. Nah, tapi kita bisa cari vektor V sedemikian sehingga setelah ditransformasi itu dia arahnya sama, bukan sama apa, tetap sejajar gitu ya dengan vektor awalnya yang mungkin dikalikan dengan suatu skalar. Sini T ini adalah matriksnya. Matriksnya, lambda ini adalah suatu skalar. Ya, jadi dia bisa bilangan real, bisa bilangan kompleks sebenarnya nanti kita bisa lihat. Tapi yang jelas dia suatu skalar, ya, bukan matriks, itu cuma bilangan aja. Cuman bilangan aja gitu. Jadi kalau saya gambarkan, nah jadi bisa Anda bayangkan di sini saya punya koordinat. Misalkan jadi saya bisa cari vektor V. Misalkan di sini. Ini adalah vektor V. Nah, kemudian vektor V ini saya transformasi dengan T. Ternyata setelah saya transformasi, vektor T kerja ke V itu cuman arahnya tidak berubah. Jadi arahnya tidak berubah. Ya dia bisa searah atau berlawanan gitu ya. Jadi sejajar, tetap sejajar. Jadi tentunya bergantung pada lambdanya. Jadi panjang vektor yang biru ini sekarang, panjang vektornya sama dengan lambda dikali panjang V awalnya. Nah, jadi dia cuma scaling aja. Dia bisa tambah panjang atau tambah pendek. Kalaupun dia berubah arah, dia cuma berlawanan aja gitu ya. Bergantung nanti lambdanya positif atau lambdanya negatif. Nah, jadi tujuan kita adalah di sini mencari suatu vektor khusus ini, V ini. Gitu ya. Jadi diberikan suatu matriks, cari suatu vektor khusus V sedemikian sehingga T kali V itu sama dengan lambda kali V. Gitu ya. Nah, persamaan seperti ini itu disebut sebagai persamaan nilai eigen. Ini persoalan nilai eigen. Disebut sebagai persoalan nilai eigen. Dengan lambda, ini disebut sebagai nilai eigen. Dan V itu disebut sebagai vektor eigen. Atau ini disebut sebagai eigenvalue. Ini disebut sebagai eigenvektor. Nah, jadi diberikan matriks T, kita akan mencari berapa nilai eigennya dan berapa vektor eigen. Ada beberapa properti sebenarnya, tapi nanti kita akan bahas lebih jauh. Kita akan lihat bagaimana sebenarnya kita mencari lambda dan mencari V-nya. Nah, sekarang kalau kita lihat, saya bisa ubah
saya pindahkan ke kiri. Jadi bentuknya seperti ini, T kali V dikurangi lambda. Saya kalikan matriks identitas di sini. Kerja ke V. Ini sama dengan 0. Kemudian dengan menggunakan sifat distributif perkalian matriks, saya ingat mana perkalian matriks. Perkalian matriks itu dia memenuhi sifat distributif ya, yang ini. Jadi saya bisa keluarkan V-nya, jadi saya bisa nyatakan dalam bentuk T minus lambda I dot V sama dengan 0. Kita punya persamaan seperti ini. Dan ini adalah SPL homogen. Ya. SPL homogen. Karena belakangnya sama dengan 0. Ya, bisa dilihat. Ini adalah SPL homogen. Dan kita tahu kalau saya pengen nyari solusi dari SPL homogen, ya, yang non-trivial. Kalau trivial berarti X-nya 0, Y-nya 0. Di sini kalau X-nya 0, Y-nya 0 berarti V-nya sama dengan 0. Ya jelas kalau V-nya sama, kalau vektornya 0 mah dikaliin berapapun juga dia sama aja, tetap aja 0 gitu ya. Jadi itu solusi yang trivial. Kita pengen nyari vektor V yang tidak 0 justru gitu ya. Nah, dari sini kita kemarin belajar kalau saya punya SPL homogen, agar punya solusi yang non-trivial, maka determinan dari matriksnya yang ini, pengalinya, ya, kalau ini A dot R sama dengan 0, maka determinan dari A-nya itu harus sama dengan 0. Nah, di sini juga sama, agar kita punya solusi yang non-trivial, maka matriks pengalinya adalah ini, T minus lambda I, determinannya harus sama dengan 0. Jadi agar kita punya solusi yang non-trivial dalam artian V-nya itu tidak 0, V yang tidak 0, maka kurung aja, maka syaratnya adalah determinan dari T minus lambda I, ini adalah matriksnya, ini sama dengan 0. Nah, jadi kita harus pecahkan ini. Nah, dari sini sebenarnya nanti bergantung pada order dari matriksnya. Secara umum yang jelas kita punya ini adalah polinom. Jadi sama dengan ekuivalen dengan mencari akar polinom order n. Nah, mencari akar polinom order n itu secara umum lumayan rumit ya, cari akar. Terutama order tinggi. Jadi kalau n-nya 4, berarti kita nyari, kita punya persamaan polinom order 4, kita harus cari akar-akarnya. Dan secara umum kan kita bisa punya, kalau kita polinom order 4, ya akarnya juga ada 4 gitu ya. Kalau matriksnya order 2, ya kita cari polinom order 2. Kalau polinom order 2 kan persamaan kuadrat mah kita bisa pecahkan pasti pakai rumus ABC gitu ya. Dan secara umum itu ada 2 akarnya. Kalau polinom order 3, ya kita punya matriksnya 3 kali 3, ya berarti sama juga gitu ya. Nah, tapi yang jelas di sini kita bisa dapatkan nilai eigen. Dari sini kita bisa dapatkan nilai eigennya. Secara umum ada, kalau kita punya order n,
secara umum kita akan punya n buah nilai eigen. Tidak selalu, misalkan karena sorry. Tidak selalu seperti ini karena kita bisa saja punya nilai eigen yang kembar ya. Kalau di persamaan kuadrat kita punya akar kembar gitu ya. Tapi secara umum kita akan punya n buah nilai eigen. Tidak harus real juga, nanti bisa jadi dia kompleks sebenarnya. Nah, setelah kita dapat n buah nilai eigen, nah, kita bisa substitusi balik ke SPL homogennya, ke persamaan nilai eigennya, untuk menentukan eigenvektornya. Ya. Untuk menentukan vektor eigen untuk setiap nilai eigen. Ya. Dari sini kita sebut aja karena kita punya n buah nilai eigen, kita kasih notasi aja. Jadi kita punya kita kasih indeks lambda n gitu dengan n dari 1 sampai n gitu ya. Jadi kita punya n buah nilai eigen. Nah, nanti kita substitusi balik ke SPL homogennya atau ke persamaan nilai eigennya. Nah, dari situ kita bisa mencari nilai atau bukan nilai, kita bisa mencari vektor eigen untuk setiap nilai eigen gitu ya. Sini kita substitusi balik. Substitusi balik ke persamaan nilai eigennya ke ya kita ke SPL homogen lah gitu ya. Ke persoalan nilai eigennya ya udah. Nilai eigen kurang ke bawah. Masing-masing nilai eigen tentunya. Ke persamaan awal kita sebut aja untuk mendapatkan vektor eigen ya. Sesuaian dengan nilai eigennya. Jadi secara umum kita juga punya n buah vektor eigen. Tidak selalu tentunya, sekali lagi. Ya, tidak selalu. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Bentar ya.
Pertanyaan dulu. Mana sih tadi Teams-nya? Ini. Oke, nah kita ambil contoh misalkan. Kita punya matriks A. Ambil 2 kali 2 aja ya. 5 min 2 misalkan min 2 2. Sekarang cari nilai eigen dan vektor eigen ya. Nah, kita punya matriks 2 kali 2. Jadi jika misalkan jika lambda dan V masing-masing adalah nilai dan vektor eigen, dari A, maka kita punya A dikali V itu harus sama dengan lambda kali V ya tadi. Itu. Nah, jadi ini adalah persoalan nilai eigennya. Ini adalah soalan nilai eigennya. Nah, apalagi tadi yang saya. Nah, kita bisa ubah ya seperti biasa tadi. Kita bisa ubah jadi kebentuk seperti ini, A minus lambda I kerja ke V sama dengan 0. Oke. Jadi agar kita punya solusi yang non-trivial, maka determinan dari A minus lambda I itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari dulu matriks A minus lambda I-nya. Dari sini berarti kita punya A minus lambda I itu berarti sama dengan matriks A-nya adalah 5 min 2 min 2 2 dikurangi karena I adalah 1 ya dan dikalikan dengan lambda. Jadi saya punya lambda 0 lambda gitu. Nah, ini kalau saya kurangi, jadi saya punya 5 minus lambda minus 2 minus 2 minus lambda. Oke. Nah, jadi kita tinggal nyari determinan ini. Berarti saya punya, kita cari determinan ini 5 minus lambda min 2 min 2 min lambda sama dengan 0. Determinannya 2 kali 2 ya. Determinan 2 kali 2 ini ya gampang, tinggal AD min BC ya. Tinggal kalikan ini dikurangi yang ini ya. Jadi sama dengan apa tuh? 5 minus lambda dikali 2 minus lambda dikurangi minus 2 dikali minus 2 sama dengan 0. Nah, persamaan ini kita bisa lihat, ini adalah persamaan kuadrat untuk lambda.
persamaan kuadrat untuk lambda karena ordernya 2 kali 2. Jadi kadang-kadang persamaan polinom ini, polinomnya ini itu disebut sebagai characteristic equation atau persamaan karakteristik ya. Persamaan karakteristik untuk matriks T ya. Nah, jadi kalau kita kali-kalikan, jadi saya punya 10 minus berapa tuh? 5 lambda. 5 tambah minus 2 ya, jadi 7. 7 lambda, minus 7 lambda. Plus ya, lambda kuadrat minus 4 sama dengan 0. Jadi saya punya lambda kuadrat minus 7. 7 lambda plus 6 sama dengan 0. Nah, ini gampang. Ini lambda min 6, lambda min 1 ya. Nah, jadi kita di sini, lihat di sini, karena persamaannya, karena matriksnya udah 2, kita punya persamaan kuadrat, dan solusinya juga kita jadi punya 2. Kita punya lambda 1, misalkan saya ambil yang saya urutkan saja dari yang kecil ya. Lambda 2 sama dengan 6. Tidak harus sih, tapi saya urutkan saja dari yang kecil. Nah, jadi saya sekarang punya 2 nilai eigen. Punya 2 nilai eigen. Yang berbeda ya tentunya. Di sini lambda 1-nya sama dengan 1, lambda 2-nya sama dengan 6. Bukan saja berbeda, tapi juga real ya. Nah, sekarang berarti kita tinggal menghitung vektor eigennya. Menghitung vektor eigennya. Sekali lagi bisa dilihat di sini, kita substitusi balik ke persamaan awalnya untuk mendapatkan nilai eigen yang bersesuaian, ya, vektor eigen yang bersesuaian. Substitusi baliknya itu masing-masing nilai eigen. Karena di sini ada 2, jadi kita masukkan juga dua-duanya ya. Nah, jadi yang pertama saya ambil untuk lambda 1. Untuk lambda 1 sama dengan 1. Nah, kita substitusi balik. Jadi kita misalkan bahwa V1 berarti sekarang bersesuaian dengan ini. Ini adalah saya pilih apa? Ya biar konsisten ya. V1X, V1Y gitu ya. Berarti saya substitusi ke persamaan awal, ke persamaan ini. Dengan lambdanya saya pilih 1, jadi saya punya di sini matriksnya adalah 5 minus lambda, 5 minus 1, minus 2, minus 2, 2 minus 1 ya. Dikali V1X, V1Y sama dengan 0. Nah, tentunya ini jadi 4, ini jadi 1. Berarti kita punya, kalau saya kali-kalikan jadi 4 V1X minus 2, minus 2 V1Y. Yang ini berarti minus 2 V1X plus V1Y. Sama dengan 0. Nah, jadi kita punya 2 persamaan. Kita punya 2 persamaan. V1Y sama dengan 0. Jadi kita punya 2 persamaan homogen ya. Minus 2 V1X plus V1Y sama dengan 0. Nah, yang menarik adalah kalau saya kalikan 2 di sini, yang persamaan bawah ini saya kalikan minus 2, maka saya dapatkan persamaan yang atas.
Jadi saya punya 4V1X minus 2V1Y sama dengan 0. Jadi akhirnya memang dua persamaan ini, persamaan yang pertama dan yang persamaan yang kedua, itu adalah persamaan yang sama. Dan itu konsisten dengan syarat kita bahwa kalau saya pengen punya SPL homogen yang solusi non-trivial, ya, maka garisnya berhimpit. Jadi kalau kita balik lagi ke sini sedikit, kalau saya punya solusi non-trivial, maka kedua garisnya harus berhimpit. Kedua garisnya harus berhimpit itu artinya bahwa garis yang biru dengan garis yang hijau itu tidak lain adalah garis yang sama. Nah, di sini juga sama. Kalau garisnya sama berarti maksudnya persamaannya memang sama. Nah, berarti di sini juga sama. Saya punya dua buah garis lah istilahnya gitu ya, dua buah persamaan yang homogen. Nah, kalau saya memang pengen punya solusi yang non trivial, ya, maka kedua persamaan ini harus sama sebenarnya. Dan ini cocok kalau saya kalikan yang bawah kalikan -2, maka saya dapatkan persamaan yang atas. Jadi artinya saya cukup pakai persamaan yang atas. Saya cukup pakai persamaan yang atas, tidak harus pakai yang bawah. Atau mau pakai yang bawah juga boleh. Ya bisa dipilih. Jadi saya pilih akhirnya pakai yang bawah aja yang gampang, koefisiennya kan udah sederhana. Jadi saya cukup gunakan persamaan yang bawah. Tidak harus yang bawah, bisa juga yang atas. Nah, jadi saya punya minus 2 V1X ditambah V1Y sama dengan 0. Atau saya dapatkan V1X sama dengan setengah V1Y. Saya dapatkan persamaan ini. Terus gimana Pak saya nentukan V1X, V1Y? Ya itu dia. Karena di sini memang saya punya solusinya infinitely many, ya, dan itu juga cocok, ya, infinitely many. Artinya solusinya itu tidak unik, solusinya itu banyak. Ya, di sini juga solusinya banyak, bergantung pada kita pilih V1Y-nya berapa, gitu, atau V1X-nya berapa. Gitu. Nah di sini saya bisa pilih, jadi karena solusinya banyak, ya, jadi akhirnya kita bisa pilih saja salah satu nilai, gitu ya. Kalau saya pilih salah satu nilai, misalkan saya pilih V1X-nya sama dengan berapa? 1 misalkan. V1X-nya sama dengan 1. Ini dipilih. Maka V1Y berapa? Jadi 2 ya. Nah, jadi akhirnya saya punya vektor eigennya V1 berapa tuh? 1, 2. Pak, saya nggak mau 1 milih V1X-nya, saya pengen milih V1X-nya misalkan 5. Boleh nggak? Boleh aja, nggak ada masalah. Ya. Tapi tentunya kalau V1X-nya 5, maka V1Y-nya 10, gitu ya. Nggak ada masalah. Nah, jadi kadang-kadang supaya dia menghilangkan menghilangkan kebebasan tadi. Jadi kita tidak peduli dengan nilainya. Sebenarnya yang penting itu adalah arahnya, gitu ya. Arahnya. Jadi kadang-kadang kita normalisasi. Jadi ini catatan aja sedikit. Terkadang kita lakukan normalisasi ke vektor eigennya. Lakukan normalisasi
ke vektor eigen. Kita lakukan normalisasi ke vektor eigen, berarti artinya saya hitung besar V1-nya. Satunya ini adalah berapa? 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat, jadi akar 5. Ya. Nah, sehingga saya punya akhirnya vektor eigen yang ternormalisasi, ini adalah V1 per V1 sama dengan 1/4 akar 5, 1/2 ya. Nah, dengan begini, Anda pilih berapapun, pasti ininya sama. Arahnya mah kan sama, tidak berubah. Oke, ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Belum ada, Pak. Ada? Yang lain? Ada? Oke. Nah, jadi ini vektor eigen yang terkait dengan nilai eigen sama dengan 1. Nah, tapi kita masih punya satu lagi. Lambda sama dengan 6 ya. Jadi kita pilih lambda 2 yang sama dengan 6. Nah, misalkan vektor eigennya adalah V2 ya. V2 seperti biasa ini V2X, V2Y. Kita substitusi balik sama halnya persis seperti ini ya. Jadi saya punya persamaannya adalah 5 min 6 minus 2 minus 2 2 minus 6 V2X V2Y sama dengan 0. Ini min 1, ini min 2. Jadi kita dapatkan minus V2X minus 2 V2Y minus 2 V2X minus 2 something's wrong nih. Ini 4, sorry. Minus 4 V2Y sama dengan 0. Lagi, jadi kita punya dua persamaan homogen. Kita bisa lihat, sekarang kita harus cek dulu konsistensinya. Saya punya berarti min V2X min 2 V2Y sama dengan 0. Satu lagi adalah min 2 V2X minus 4 V2Y sama dengan 0. Nah, ini konsisten karena kalau yang atas saya kalikan dengan 2, jika dikalikan 2, saya dapat persamaan yang bawah ya.
Jadi akhirnya memang yang atas dengan yang bawah itu menyatakan persamaan yang sama. Jadi kita tinggal pilih salah satu saja. Saya pilih persamaan yang bawah. Jadi saya punya di sini, kita pilih persamaan yang ini. Jadi saya punya V2X itu sama dengan berapa? 2 V2Y ya. Ada minusnya ya. Minus 2 V2Y. Nah, ini kita dapatkan kondisinya. Nah, sama seperti ini kita bisa pilih salah satu. Nah, di sini yang paling gampang aja dipilihnya. Kita pilih ya misalkan V2Y-nya 1 gitu. Maka V2X-nya berapa? Minus 2 ya. Jadi vektor eigennya V2 berapa? Minus 2,1 ya. Nah, ini opsional, kita bisa normalisasi. Normalisasi tidak harus ya. Kecuali kalau di soal, kalau ujian diminta tentukan vektor eigen ternormalisasi, ya berarti itu mau nggak mau harus dinormalisasi. Karena diminta yang normalisasi. Tapi secara umum vektor eigen tidak harus ternormalisasi. Kita bisa normalisasi, jadi saya hitung besar V2-nya. Akar minus 2 kuadrat plus 1 kuadrat, akar 5 ya. Jadi saya punya V2 yang ternormalisasinya itu 1/5 dikali min 2,1. Oke. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nah, nanti ya, ini adalah persoalan nilai eigen. Contohnya bagaimana menentukan, meskipun untuk yang 2x2, 3x3 juga sama, paling tambah panjang aja ngitungnya. Karena menghitung determinan 3x3, kemudian mencari akar matriks 3x3 juga, mencari akar polinom 3x3 juga lebih rumit daripada yang 2x2. Ya, tapi langkah-langkahnya, prosedurnya adalah sama ya, secara umum. Dan ini termasuk kasus yang cukup mudah karena kita punya nilai eigen yang berbeda ya. Yang agak rumit itu nanti kalau nilai eigennya kembar. Misalkan ternyata lambda 1-nya 1, lambda 2-nya juga 1 gitu. Nanti kita bahas secara khusus kalau memang dia ketemu nilai yang kembar. Tapi saya akan bahas sedikit terkait dengan aplikasi ya, sedikit aja. Dari kemarin kita belum bicara fisika sama sekali sebenarnya. Ya mungkin ini cocok ketika kita bicara fisika. Salah satu aplikasinya saja.
itu terkait dengan biasanya yang disebut sebagai osilasi terkopol ya. Salah satu ya, ini banyak aplikasi yang lain. Yang paling sederhana yang mungkin Anda sudah paling itu terkait dengan mekanika yang kita sebut sebagai osilasi terkopol. Osilasi terkopol modelnya kira-kira seperti ini. Misalkan saya punya lantai licin, kemudian saya punya balok, sebut aja masanya M1, atau samain aja lah ya. Ya samain aja lah, ini masanya M. Kemudian terhubung pegas, ini juga masanya M. Pegas itu konstanta pegasnya adalah K. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian sistem ini, ya, dua benda dengan satu pegas ini kita tekan misalkan, kemudian kita lepaskan. Ketika dia lepaskan, dia akan berosilasi. Nah, tapi berosilasinya bisa dilihat di sini berbeda dengan kasus osilasi biasa yang mana kita punya satu benda di fix gitu ya. Jadi kontak dengan dinding, ini enggak, ini osilasinya dua-duanya saling bebas. Jadi kalau ini saya sebut partikel 1, ini partikel 2. Jadi benda 1 berosilasi, benda 2 juga berosilasi, tapi mereka terkapot, mereka terhubung, osilasinya itu mereka berdua nggak sembarangan, karena menggunakan satu pegas, dan pegas itu terhubung ke benda 1 dan benda 2 gitu. Makanya disebut sebagai terkopol di sini. Terkopol itu jadi terkait antara osilasi 1 dan osilasi 2. Sekarang kita akan coba, misalkan pada saat T tertentu, ini saya sebut aja sumbu X. Saat T tertentu, simpangan dari benda 1 adalah X1, dan simpangan dari benda 2 adalah X2. Kita asumsikan juga pada saat ini X2 itu nilainya lebih besar daripada X1 gitu. Karena X2 lebih besar daripada X1, maka pegas itu berada dalam kondisi teregang, bukan tertekan gitu ya, tapi teregang karena X2 yang lebih besar dari X1, jadi panjang pegasnya lebih panjang sekarang daripada panjang naturalnya. Di sini misalkan kita tinjau pada saat X2 lebih besar daripada X1, sehingga ini pegas teregang ya. Nanti persamaan yang kita cover itu memenuhi semua, tidak harus ketika X2-nya lebih besar X1. Cuman ini untuk memudahkan ketika mencari arah gaya dari siapa? Dari gaya pegasnya ya. Nah, jadi pegas teregang. Kalau saya gambarkan diagram benda bebasnya, kalau saya bikin diagram benda bebasnya, maka saya punya untuk benda 1, gaya pegasnya kan berarti karena pegas teregang ya, dia harusnya ketarik ke sini. Berarti ini adalah K X2 min X1. Karena perubahan panjangnya tentunya adalah X2 min X1. Ada MG, ada N tentunya. Tidak harus saya gambar karena saya tinjau arah X saja. Sedangkan untuk benda 2,
karena dia teregang, maka dia ketarik ke belakang. Ini ada, ini juga Kx2 min X1. Tentunya juga sama, di sini ada Mg. Ada N. Nah, karena saya pilih X ke kanan positif, jadi ketika saya bikin di sini sigma F1X sama dengan M1 A1X. Jadi saya punya di sini X2 min X1 sama dengan M1 A1X. Dan yang ini adalah sigma F2X sama dengan M2 A2X. Dan ini saya punya minus X2 min X1 sama dengan M2 A2X. M-nya sama ya. Oke. Kita punya persamaan. Nah, terus gimana solusinya? Dari mana ini muncul nilai eigen? Kayak nggak kelihatan nilai eigen ini. Nah, sama halnya seperti kita osilasi harmonik biasa. Solusi harmonik kan X-nya itu A dikalikan cos omega T plus suatu konstanta gitu. Di sini juga sama, saya akan misalkan. Kita misalkan saja. Atau gini. Biar kelihatan dulu bisa nyatakan dalam bentuk matriks. Kita misalkan di sini. Kita definisikan. Vektor X, vektor R lah gitu ya. Atau vektor X saja. Ini adalah X1, dia fungsi T secara umum. Ini X1, isinya adalah X1, X2 begini, dia fungsi T juga secara umum. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau saya turunkan, maka saya dapat vektor V. Ini adalah V1X. Dan ini adalah V2X. Dan saya punya satu lagi adalah, saya turunkan sekali lagi, saya dapatkan vektor A. Ini A1X. Ini adalah apa? A2X. Tentunya ini adalah dt dan ini adalah dt. Nah, jadi kedua persamaan ini ya, sekarang itu bisa saya tuliskan ke dalam bentuk seperti ini. Jadi yang ini adalah A1X, ini ada A2X. Yang sebelah sini berarti saya punya K per M. Minus ya. X1 plus K per M X2. Sedangkan yang ini adalah plus K per M X1 min K per M X2. Atau bisa saya tuliskan, jadi minus K per M, K per M, K per M, minus K per M, dikali X1, X2. Nah, ini jadi persamaannya seperti ini. Kalau dinyatakan dalam bentuk matriks. Oke. Nah,
Kita tahu yang ini adalah A. Ini saya sebut aja matriks K dikalikan dengan matriks X, dengan vektor X. Kita punya persamaan ini. Nah, sama halnya dengan osilasi harmonik. Jadi saya sekarang misalkan, saya misalkan aja solusinya itu dia memang solusi harmonik sederhana, bahwa xt-nya itu sama dengan x0 dikali cos omega t min plus ya biasanya teta 0. Nah ini kan biasa ya, apa namanya, kayak osilator biasa, osilator harmonik. Nah, jadi kalau saya turunkan, maka V sama dengan minus X0, ada omeganya. Turunan cos itu adalah sin. Ada minusnya, ya, minus sin. Saya turunkan lagi. X0 plus theta 0. Nah, dan saya tahu suku ini adalah X. Jadi saya punya secara umum A sama dengan minus omega kuadrat kali X. Nah, jadi kalau saya substitusi balik ke sini, maka saya punya K kali X itu sama dengan minus omega kuadrat kali X. Dan ini tidak lain adalah persoalan nilai eigen. Di mana X sekarang jadi nilai eigennya, ini jadi vektor eigennya, dan minus omega kuadrat ini adalah nilai eigennya. Oke, ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Ini kenapa diambil begini? Karena ini solusi OHS ya. Osilasi harmonik sederhana. Nah, jadi saya punya, jadi kita bisa nyari omeganya dan bisa nyari X-nya secara umum dengan menggunakan metode yang kita sudah pelajari tadi. Jadi saya punya K jadi plus ya, omega kuadrat I dikalikan X sama dengan 0. Dan ini supaya ada solusi non trivial, maka determinan dari matriks K plus omega kuadrat I itu harus sama dengan 0. Nah, kita cek determinannya, berarti saya punya minus K per M plus omega kuadrat. Di sini minus, ini satu plus ya. Plus K per M. Di sini plus K per M. Di sini minus K per M plus omega kuadrat. Sama dengan 0. Lagi seperti biasa, yang ini dikurangi yang ini. Jadi saya punya apa? Minus K per M plus omega kuadrat minus K per M kuadrat sama dengan 0. Gitu. Kemudian
Oh, ini sorry, saya ada yang kelewat. Ini kita pilih X0 aja ya. Karena kan ada cost-nya, kiri kanan cost-nya kita bisa buang kalau udah sama, jadi saya ambil X0 aja. Oke, di sini jadi saya punya bentuk A kuadrat min B kuadrat, tapi saya tahu A kuadrat min B kuadrat itu adalah A plus B dikali A min B. Jadi saya punya di sini minus K per M plus omega kuadrat plus K per M dikali dengan minus K per M plus omega kuadrat minus K per M sama dengan 0. Jadi saya punya akhirnya adalah persamaannya gimana tuh? Ini habis ya. Saya punya omega kuadrat dikali omega kuadrat min K per M, 2 K per M. Nah, jadi kita punya dua solusi. Yang pertama omega kuadrat sama dengan 0. Ya. Ini sebut aja omega 1. Kedua omega kuadrat sama dengan 2 K per M. Nah, kalau kita bicara kasus osilasi, ini ada namanya khusus ya. Ini disebut sebagai nilai eigen ini disebut sebagai normal frekuensi namanya. Normal frekuensi dan X0-nya itu disebut sebagai normal mode nanti ya. Mode normal. Oke. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Oke. Ada yang tahu nggak kenapa yang 1 0, yang 1 2 K per M? Make sense nggak sebenarnya? Kalau bicara dalam konteks fisis. Yang kayak gini. Coba. Kemungkinannya gimana kalau dia omega kuadrat sama dengan 0 geraknya? Coba. Bayang nggak? Berarti itu yang di titik maksimum bukan sih, Pak? Sekarang kalau kita punya benda, ya, katanya sih dia berosilasi gitu ya. Tapi omega kuadratnya 0. Kalau omega kuadratnya 0 berarti dia gimana? Osilasi nggak sebenarnya? Dia nggak osilasi berarti kan? Frekuensinya sama dengan 0. Kalau frekuensinya sama dengan 0 ya dia nggak osilasi berarti kan? Nah, kalau objeknya gini gimana caranya supaya dia nggak berosilasi?
Ya, berarti X1 dengan X2-nya gimana? Ayo, kalau nggak berosilasi berarti X1 X2-nya gimana? Apa yang bikin, kalau saya punya benda begini, sistem begini, apa yang bikin sistem itu berosilasi coba? Karena ada apa? Pegasnya, Pak. Karena ada pegas. Gitu ya. Kenapa adanya pegas itu bisa bikin dia berosilasi? Karena ada gaya pulih dari sini kan, yang bikin dia berosilasi kan. Kalau dia nggak ada gaya pulih, dia kan nggak ada osilasi. Jadi gaya pulih ini yang bikin dia osilasi. Tapi gaya pulih ini itu bergantung pada apakah pegas itu teregang, tertekan, atau dia pada panjang naturalnya. Iya kan? Nah, jadi kalau saya pengen sistemnya tetap ada pegas begini, tapi ternyata dia tidak berosilasi, berarti kan pegasnya selalu berada pada kondisi panjang natural. Artinya X2 dengan X1-nya gimana? Lihat di persamaan ini. Kalau saya tidak ingin ada osilasi, berarti tidak ingin ada gaya pulih. Ya, berarti X2 dengan X1-nya gimana? Gaya pulihnya kan tadi K dikali X2 min X1. Kalau gaya pulihnya sama dengan 0, maka X2 dengan X1-nya gimana? Harus sama. Sama. Karena kalau X2 dengan X1 selalu sama, ya, maka pegas kan tidak akan teregang, tidak akan tertekan, karena geraknya bareng terus aja gitu. Geser doang. Ya kan? Jadi pegas itu tidak akan, panjang pegas itu tidak akan berubah, karena pada awalnya selalu sama aja begitu. Jadi akhirnya kalau memang tidak ada mode osilasi, artinya omeganya 0, maka X2-nya sama dengan X1. Maka di sini ya, itu kasus yang omega 1 kuadrat sama dengan 0. Sini tidak ada osilasi. Kalau tidak ada osilasi, maka X2-nya harus sama dengan X1. Ya. Nah, dari sini bisa kita tebak sebenarnya. Nilai eigennya berapa dong? X1 0. Ini pasti 1-1. Iya nggak? Nanti kita lihat. Nah, sedangkan kalau yang ini, ya, kalau yang ini, yang omega 2 kuadrat sama dengan 2K per M, dia kan harus ada osilasi. Nah, kalau ada osilasi, itu nanti bisa kita lihat modenya, itu mode yang berlawanan. Jadi kalau yang ini X2-nya sama dengan X1, yang ini tuh X2-nya sama dengan X1, artinya dia geraknya selalu bersamaan, yang ini ke sini, yang ini juga ke sini, geraknya jadi cuma geser doang. Kalau yang ini, itu yang satu ke sini, yang satu ke sini. Atau kebalikannya, yang satu ke sini, yang satu ke sini. Jadi dia osilasi kayak apa namanya? Bolak-balik begini gitu ya. Juga bolak-balik begini. Geser-geser. Jadi sini ketahuan kalau di sini searah, kalau yang ini berlawanan. Jadi X2 sama dengan minus X1. Nah, jadi dari sini juga kelihatan sebenarnya bahwa X2 0-nya nilai eigennya adalah 1. Nah, tapi kan belum tentu. Maksudnya belum tentu teh ya belum tentu terbayang gitu ya. Nah, kalau belum tentu terbayang kita lakukan seperti biasa, kita substitusi untuk setiap nilai
eigen yang telah kita dapat di sini. Jadi saya pilih untuk omega 1 kuadrat sama dengan 0, maka yang saya dapatkan apa? Berarti kan K dikalikan X sama dengan 0. Karena omega kuadratnya sama dengan 0, persamaan awalnya kan ini ya. Nah, yang ini atau yang ini, omega kuadratnya 0, maka K dikali X0 ya sama dengan 0. Karena K-nya adalah ini X10 ya. Karena K-nya adalah K per M minus K per M. Salah. Sini K per M, di sini minus K per M. Dikali X10, X20 sama dengan 0. Jadi saya punya minus K per M X10 ditambah K per M X20 sama dengan 0. Bawahnya juga sama. K per M-nya saya buang. Jadi saya dapatkan X10 sama dengan X20. Ya. Jika kita pilih X10 sama dengan 1, maka X20 juga sama dengan 1. Jadi X10 faktornya adalah 1. Pasti sama dengan yang ini. Sedangkan untuk omega kuadrat sama dengan berapa? 2K per M. Jadi saya punya kan K minus plus ya. Kali sama dengan 0. Jadi apa tuh? Jadi saya punya kan minus K per M plus 2K per M. K per M. K per M. Minus K per M. K per M. Kali X10, X20. Sama dengan 0. Ini berapa nih? Ini jadi plus K per M. Ini jadi juga plus K per M. Jadi saya punya K per M X10 ditambah K per M X20 sama dengan 0. Bawahnya juga sama, kita pilih salah satu aja. Jadi saya punya X10 sama dengan minus X20. Lagi, jika dipilih X10 sama dengan 1, maka X20 sama dengan minus 1. Jadi, kita dapatkan X20-nya, faktor eigennya adalah 1 min 1 ya. Oke, ada pertanyaan dulu?
Pertanyaan lu? Nggak ada?